Halo dulur pajak, selamat datang di Tak Kandani. Dulur pajak dua permasalahan atau pertanyaan soal pajak? Kini Tak Kandani. Bersama saya Mas Ilham, pada episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pajak yang pastinya akan menambah pengetahuan dulur pajak semua tentang pajak, dan sayang banget kalau dilewatkan. Dan saya hari ini tidak sendirian, telah hadir di samping saya narasumber kita pada podcast kali ini, Bapak Ari Wibowo, fungsional senior pemeriksa pajak ahli Madya di KPP Madya Sidoarjo. Halo, bagaimana kabarnya Pak Ari? Kabar baik, Mas Ilham. Halo dulur pajak, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan bagi Anda semua. Tapi ingat motonya, tetaplah kita berbuat baik pada tiap harinya. Terima kasih. Ya, mantap Pak Ari. Hari ini Pak Ari, kita mau membahas tentang seluk-beluk dunia pemeriksaan pajak. Iya. Karena apa Pak Ari? Karena banyak informasi di luar sana itu dulur pajaknya takut Pak Ari kalau diperiksa. Dan mungkin itu dari informasi dari mulut ke mulut, dari wajib-wajib lain itu kalau pemeriksaan itu menakutkan. Iya. Bener nggak sih sebenarnya? Kita bongkar faktanya di sini ya Pak Ari ya. Boleh. Jangan lupa dulur pajak kita tonton sampai habis supaya tidak gagal paham ya. Tahun ini tahun 2025, saat yang tepat untuk membeli emas. Tidak usah berlama-lama, yuk Pak Ari, kita gas. Iya. Pak Ari, kalau kita bicara pemeriksaan nih Pak Ari, sebenarnya pemeriksaan pajak itu seperti apa sih Pak Ari? Kalau kita bicara masalah pemeriksaan, dulur pajak ya, kalau terutama kita bicara masalah pemeriksaan, maka kita tidak perlu takutlah dengan pemeriksaan tersebut ya. Karena memang pemeriksaan itu merupakan salah satu alat pengujian bagi wajib-wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya ya. Karena kita tahu bahwa salah satu tugas dari fungsi DJP adalah melakukan law enforcement di bidang perpajakan. Dan ini semuanya dijamin dengan undang-undang, didasarkan oleh undang-undang, tidak asal melakukan pemeriksaan ya. Ketentuan mengenai pemeriksaan itu tercantum di dalam pasal 29 dan diatur secara teknisnya di peraturan terbaru kita, yaitu Permenku 15 atau kita sebut dengan PMK nomor 15 tahun 2025. Iya, masih baru berarti Pak Ari ya? Sebetulnya pemeriksaan itu PMK ini berlaku mulai tahun 2025. Oh iya, 2025, dan mungkin karena ini menginjak tahun 2025, maka kita menggunakan dasar hukum yang terbaru kita. Iya. Betul. Kalau kita bicara masalah pemeriksaan, maka kita harus tahu istilah dari pemeriksaan itu apa sih? Iya, gitu Pak Ari. Pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional, ya, dan memenuhi standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah integritas, profesional, objektif, dan memenuhi standar pemeriksaan. Nah, itu yang menjadi titik sentral pokok dalam hal ini. Oh iya, nah dulur pajak itu sudah jelas ya bahwa proses pemeriksaan itu yang paling penting itu dijamin dengan undang-undang ya Pak Ari. Dijamin dengan undang-undang. Dilakukan sewenang-wenang dong kalau kayak gitu ya, dan juga dilaksanakan tadi sesuai definisi pemeriksaan tadi dilakukan secara objektif dan profesional. Ini berarti petugasnya juga pasti objektif dan profesional, serta ada tujuannya, ada standarnya, serta semata-mata ini dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang. Nah, gitu. Jadi dulur pajak seharusnya tidak perlu khawatir nih, terutama kalau dulur pajak selama ini sudah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Nah, tadi Pak Ari disebutkan bahwa pemeriksaan itu ada untuk menguji kepatuhan, ya. Terus ada juga untuk tujuan lain nih. Betul. Kita boleh bahas satu persatu ya Pak Ari? Boleh, ya? silakan Mas. Kita mulai dulu tentang pemeriksaan untuk menguji kepatuhan nih Pak Ari. Itu apa sih Pak Ari sebenarnya? Mungkin istilah-istilah ini mungkin bagi teman-teman sekalian yang sudah dilakukan pemeriksaan sekali, dua kali mungkin masih familiar ya. Iya. Tapi untuk yang baru pertama kali dilakukan pemeriksaan mungkin perlu ada sedikit penggambaran lebih lanjut mengenai ini. Apa yang disebut dengan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan itu meliputi satu, beberapa atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak,
bagian tahun pajak atau tahun pajak termasuk satu atau beberapa objek pajak. PBB Baik ya, termasuk objek pajak yang bersifat pusat seperti PPH, PPN, iya. juga bersifat daerah seperti pajak bumi dan bangunan. Iya. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ini dibagi menjadi 3, Mas. Ya, yang pertama adalah pemeriksaan lengkap. Nah, ini pemeriksaan lengkap ini mungkin dari tahun ke tahun mungkin seringkali menjadi fenomena yang seringkali berlaku untuk wajib pajak. Ya, pemeriksaan lengkap itu yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang mencakup. Ini yang penting yang perlu garis bawahi adalah mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan dan atau surat pemberitahuan objek pajak bumi dan bangunan. Ya, yang ini kita garis bawahi lagi untuk pemeriksaan lengkap itu bersifat mendalam. Kalau dulu di zaman kami menjadi pemeriksa awal-awal, orang menyebutkan ini adalah pemeriksaan all taxes. All taxes. Oh ya. Pemeriksaan all taxes. Atau pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan gitu ya. Yang berikutnya adalah pemeriksaan terfokus, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa jenis pajak dalam surat pemberitahuan dan atau surat pemberitahuan objek pajak bumi dan bangunan secara mendalam. Kata-kata fokus itu berarti tidak keseluruhan. Oh iya, betul. Satu atau beberapa bagian daripada SPT. Oke. Kemudian yaitu yang terakhir yaitu pemeriksaan bersifat spesifik, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam SPT dan atau surat pemberitahuan objek pajak, data atau kewajiban perpajakan secara sederhana. Jadi mungkin fokusnya itu adalah lengkap. Kalau yang berikutnya adalah satu atau beberapa lebih mendalam. Yang fokus itu adalah satu atau dua, tapi secara sederhana. Oh iya. Jadi ada tiga pemberlakuan dalam pemeriksaan tersebut. Begitu mungkin garis besarnya, Mas. Iya, baik Pak Ari. Nah, lalu pertanyaan berikutnya ini sebenarnya tadi sudah ada istilah pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik. Ini kan tujuannya untuk menguji kepatuhan. Betul. Ini kira-kira dulur pajak atau wajib pajak seperti apa sih? Atau dalam hal apa nih wajib pajak dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, Pak Ari? Oke. Dulur pajak sekalian, dulur pajak ya. Pengujian kepatuhan ini merupakan salah satu sarana dalam bidang pemeriksaan untuk menguji self-assessment sebetulnya. Self-assessment. Kalau ada self-assessment berarti ada pengujian. Iya, betul. Supaya apa yang dilaporkan oleh wajib pajak tersebut sesuai dengan standar yang ada. Yang pertama adalah dalam kriteria ini yang pertama adalah wajib pajak yang mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pembayaran yang sebagaimana diatur dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Iya. Pengembalian ya, Pengembalian. Pak. Yang kedua adalah wajib pajak yang menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, yang mengajukan permohonan pengambilan kelebihan pajak di luar yang pertama tadi. Di luar selain yang poin yang pertama tadi. Betul. Tapi tetap kriterianya kelebihan bayar pajak. Ya, nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah wajib pajak yang menyampaikan SPT rugi. Oke, ini untuk dulur pajak yang usahanya rugi berarti ya. Tapi rugi mungkin kalau kita gabungkan dengan yang di atas ya, rugi tetapi tidak lebih bayar. Rugi gitu. tapi yang tidak lebih bayar. Ya. Karena kalau lebih bayar masuk kriteria di atasnya. Nah, kalau yang rugi ini rugi tidak lebih bayar. Seperti itu, Pak. Yang berikutnya adalah wajib pajak yang memberikan pengembalian pendahuluan karena pembayaran pajaknya. Oke, ini ada pengembalian pendahuluan. Pendahuluannya ya, dulu. Kalau ini ya. Berikutnya yang mungkin kita garis bawahi yaitu wajib pajak yang melakukan perubahan tahun buku, atau berikutnya adalah perubahan metode pembukuan. Ini sebetulnya berturut-turut sebetulnya. Berturut-turut. Artinya dalam satu lingkup sebetulnya. Perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan, penilaian kembali aktiva tetap, dan berikutnya lagi adalah wajib pajak yang melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, dan atau
Ini yang sering kali orang ini, kalau ini untuk khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Oke. Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Oh ya. Nah, itu perlu kita nguji kepatuhan wajib pajaknya. Oh, seperti itu ya. Berikutnya, pengusaha yang tidak melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau pajak atas ekspor barang kena pajak yang telah diberikan pengembalian pajak masukan tetapi tidak memberikan pajak masukan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat 6E Undang-Undang PPN. Ini kalau gagal produksi mungkin ya ini ya, betul ya? Ada kemungkinan kalau kita bicara masalah gagal produksi itu biasanya kita ngelihat kita kan biasa kalau melakukan pemeriksaan belakang Mas ya. Oh iya, betul. Nah, baru dilihat di belakangnya, oh ini berapa fasilitas tapi gagal produksi. Perlu dilakukan pemeriksaan. Oh iya. Gitu. Wajib pajak berikutnya adalah wajib pajak yang dipilih dilakukan pemeriksaan berdasarkan atas risiko kepatuhan. Mungkin ini yang kadang-kadang menjadi wajib pajak menjadi agak sensi Mas. Oh seperti itu. Agak sensi berdasarkan risiko kepatuhan. Saya udah patuh atau belum ya? Gitu. Oh, kita udah patuh atau belum ya? Gitu. Makanya oleh karena itu diuji di pemeriksaan. Khusus semuanya ini yang poin ini. Berikutnya adalah wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan penyetoran dan atau pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang seperti yang diatur dalam pasal 32A ayat 1 Undang-Undang KUP. Terdapat data atau konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Oh, ini dulunya biasanya yang melaksanakan ini adalah akun representatif biasanya. Oh, seperti itu. Data konkret itu awalnya dulu adalah akun representatif, maka tapi ketika masuk di Permenkyu 15 tahun 2025 dimasukkan dalam standar pemeriksaan. Ya. Berikutnya adalah terdapat data atau berikutnya adalah wajib pajak yang menyampaikan SPT, SPOP. SPOP ini ya betul. Surat pemberitahuan objek pajak khusus PBB ya, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Pajak Bumi dan Lingkungan setelah ditegur secara tertulis. Konteksnya adalah setelah ditegur secara tertulis. Nah, wajib pajak tidak menyampaikan SPOP pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran. Ini khusus PBB. Dua terakhir ini khusus PBB. Iya. Terdapat jumlah pajak bumi dan bangunan yang terutang berdasarkan data, keterangan atau bukti dibandingkan dengan hasil analisis lebih besar daripada jumlah pajak bumi dan bangunan. Oh, seperti dua ini bumi bangunan. Biasanya umumnya, ya mungkin saya sedikit garis bawahi juga, biasanya pemeriksaan pajak dan bumi bangunan itu tidak berdiri sendiri. Oh, begitu. Biasanya ngikutin ke pemeriksaan yang bersifat all taxes yang di atas. Oh, yang poin pertama. Poin pertama ya, atau poin kedua biasanya ngikutin. Betul, gitu. Betul. Nah, itu dulur pajak. Jadi dulur pajak ini kalau kriteria-kriteria yang tadi ada yang mengajukan restitusi atau pengembalian, betul Pak Arya, baik itu pengembalian menurut pasal 17B atau yang mengajukan sudah mendapatkan pengembalian pendahuluan itu juga nanti akan diuji. Silakan diuji, betul. Lalu juga tadi kalau wajib pajak yang perubahan tahun buku, pembukuan sama penilaian kembali aktiva tetap. Ada juga peleburan, terus perburuan, merger dan sebagainya tadi Pak Arya dan lain sebagainya. Lalu juga ada tadi pengusaha kena pajak yang tidak melakukan penyerahan atau ekspor, tapi dia sudah mendapatkan sudah mengkreditkan pajak masukannya, gitu. Betul, ya Pak Arya. Dan yang menarik nih Pak Ari tadi tuh ada data konkret, ya data konkret. Nah, data konkret ini contohnya seperti apa Pak Ari? Data konkret itu. Kadang-kadang kita ada istilah-istilah baru dalam perpajakan kita ya. Oh, sebetulnya data konkret itu sebetulnya kalau kita undang-undangnya nggak ada Mas. Oh, seperti itu. Ada undang-undang. Itu istilah-istilah itu muncul di peraturan-peraturan pelaksanaan. Teknis ya, peraturan teknis. Karena memang kalau teknisnya memang harus rinci. Oh iya, ya. betul. Maka apa yang disebut data konkret itu? Data konkret itu kalau kita istilahkan itu ada beberapa contoh sebetulnya. Yang satu contoh misalnya faktur pajak yang sudah memperoleh persetujuan melalui sistem ya. Kita ada sistem khusus mengenai faktur pajak melalui sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak, tapi belum atau tidak dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT masa PPN. Berikutnya kalau kita bicara masa faktur pajak pasti ada yang lainnya. Bukti potong, bukti pungut pajak bahan yang belum atau tidak dilaporkan oleh penerbit bukti pemotongan atau pemungutan pada SPT masa pajak penghasilan. Berikutnya yang terakhir sebetulnya data konkret itu sering adalah bukti transaksi atau data perpajakan yang dapat digunakan untuk menghitung kewajiban perpajakan wajib pajak.
Data bukti transaksi itu banyak, Mas. Mungkin kita garis bawahi. Contoh misalnya data perbankan. Oh, data perbankan. Transaksi perbankan. Lalu data transaksi pihak lawan transaksi. Oh, lawan transaksinya ya. Itu kemudian bisa dipakai sebagai data chrome grade. Maka ini bersifat bukti transaksi itu mungkin orang bilang itu adalah wadahnya yang lain di luar yang dua di atas. Oh, seperti itu. Itu data. Ya, baik. Nah, itu tadi kita sudah membahas tentang pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Pak Ari. Dan satunya lagi itu kan kalau nggak salah tadi ada pemeriksaan dengan tujuan lain. Tujuan lain. Nah, ini pemeriksaan tujuan lain ini seperti apa Pak Ari? Pemeriksaan tujuan lain. Nah, ini juga sama kayak tadi. Di undang-undang nggak ada. Oh, seperti itu ya. Adanya di aturan teknisnya. Iya, di aturan teknis. Betul, pemeriksaan tujuan lain itu adalah dapat berupa ya penentuan, pencocokan, atau pemenuhan kewajiban berdasarkan ketentuan perundang-undangan, atau yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan. Contoh misalnya ya. Pemberian nomor pakok wajib pajak secara jabatan. Oh, NPWP jabatan. Atau juga pengukuhan PKP secara jabatan. Contoh misalnya. Contoh misalnya seorang pemeriksa melakukan pemeriksaan atas wajib pajak orang pribadi. Ya. Orang pribadi, pengusaha ini ya. Ya. Karena kelebihan bayar pajaknya. Kan sudah diatur di depan tadi kan. Ya, betul. Kalau dia LB dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata perhitungan pemeriksa itu ternyata melebihi batas PKP. Oh, gitu. 4,8 miliar kalau tidak salah. Itu omsetnya atau labanya? Omsetnya. Oh iya, atas 4,8. Dan dia belum PKP. Oh, gitu. Dia belum PKP. Maka kita karena kita anggap bahwa itu yang disebut dengan data. Iya. Maka kita berikan datanya kepada, kalau sekarang masih AR ya. Iya. Untuk segera atau ke pelayanan. Betul. Untuk segera dikukuhkan menjadi PKP. Maka pengukuhan PKP ini secara jabatan. Jadi wajib pajak tidak secara sukarela melakukan pengukuhan PKP, mengajukan permohonan pengukuhan PKP, tapi karena ada data pemeriksaan sehingga wajib pajak dikukuhkan menjadi PKP. Jadi itu contohnya. Iya, ditetapkan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang melalui KPP terdaftar seperti itu ya Pak ya. Atas data hasil dari pemeriksaan tadi, atau mungkin data dari pengamatan lain juga bisa ya Pak. Pengamatan lain bisa. Iya, betul. Nah, itu tadi kita sudah bicara tentang definisinya. Dirut Pajak semoga membuat gambaran ya untuk Dirut Pajak bahwa pemeriksaan itu definisinya tadi seperti itu. Ada pemeriksaan menguji kepatuhan, ada pemeriksaan tujuan lain. Lalu yang kedua tadi kalau di definisi itu kan ada standarnya, dilakukan secara objektif, dilakukan secara profesional seperti itu Pak Ari. Itu berarti kan kita berbicara tentang sisi petugas pemeriksanya nih Pak Ari. Nah, kalau kita bicara tentang petugas pemeriksanya nih Pak Ari, apakah semua pegawai pajak bisa dan boleh melakukan pemeriksaan Pak Ari? Petugas pajak. Nah, gitu pegawai pajak, petugas pajak itu mungkin secara kriteria dan ke SOP-nya mungkin banyak Mas ya. Iya, betul. Tetapi khusus mengenai pemeriksaan pajak ini tidak boleh dilakukan oleh sembarang petugas pajak. Gitu. Pemeriksaan pajak ini harus memiliki beberapa minimum standar. Ya, perlu ada standarnya tadi ya. Yang pertama adalah mempunyai kemampuan, baik itu secara pendidikan maupun pelatihan yang secara teknis cukup mumpuni sebagai seorang pemeriksa pajak. Itu berarti mungkin diberikan diklat dulu ya pemeriksa itu ya? Harusnya begitu. Harus itu. Karena tidak semua petugas pajak itu bisa menjadi pemeriksa pajak. Betul. Tidak bisa menjadi pemeriksa pajak. Nah, yang kedua ini yang penting sebetulnya, memiliki integritas dan independensi dalam melaksanakan tugas pemeriksa pajak. Nah, ini yang penting ya Pak. Ini klausanya ini yang penting. Karena kita transparansi kita perlu junjung tinggi sekali. Iya, integritas dan independensi ini ya perlu ditegakkan Pak Ari ya. Dalam penentuan, karena ini bersangkut paut dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Dan dalam setiap kegiatan resminya, dalam suatu pemeriksaan resminya, Direktorat Jenderal Pajak selalu membekali dengan apa yang disebut dengan surat perintah pemeriksaan. Surat perintah pemeriksaan. Kalau dulu, kalau kita sebut dengan karena SP2, karena pajaknya nggak dimasukkan. Kalau dulu kami sebagai orang lama, ngomongnya bukan SP2, tapi SP3. SP3. Surat perintah pemeriksaan pajak. Pajaknya dimasukkan. Gitu. Jadi surat perintah kalau pemeriksaan. Di aturan yang terbaru, surat perintah pemeriksaan, pemeriksaan ya Pak Arya, seperti itu. Ya, jadi
Artinya petugas pemeriksa pajak ini tentunya yang tadi pasti sudah punya bekal pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh DJP ya. Lalu yang pasti integritas dan independensinya tidak perlu diragukan serta harus ditugaskan secara resmi di dalam SP2. Artinya tidak semua pemeriksa walaupun dia memiliki kemampuan, walaupun dia memiliki integritas, tapi kalau dia tidak ditugaskan ya tidak boleh ya. Tidak diperbolehkan karena itu bersangkutan dengan produk hukum, Mas. Karena bersangkutan dengan produk hukum. Iya, betul. Bisa di-challenge itu. Kalau kita nggak bawa iya. Makanya itu tadi yang makanya di definisi pemeriksaan disebutkan ada profesional itu ya, profesional seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Ari, kalau tadi kita bicara tentang diri si kemampuan teknisi petugas pemeriksa pajak. Nah, petugas pemeriksaan pajak ini memiliki kewajiban apa saja nih Pak Ari dalam menjalankan pemeriksaan Pak Ari? Dalam melakukan pemeriksaan ya Mas ya. Iya. Dalam pemeriksaan dulur-dulur pajak sekalian, dalam melakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus memenuhi beberapa kewajiban. Ya, yang pertama adalah dalam setiap pemeriksaan pajak itu harus memperlihatkan apa yang disebut dengan tanda pengenal pemeriksa. Tanda pengenal. Dan surat perintah pemeriksaan pada wajib pajak. SP2 tadi ya, SP2 pajak. Karena saya orang lama seringkali bilangnya surat perintah pemeriksaan pajaknya mesti muncul. Iya. Mesti muncul. Itu sudah alamnya. Yang kedua adalah mencapaikan surat pemberitahuan pemeriksaan kepada wajib pajak. Wakil wajib pajak, kuasa, pegawai. Kalau orang pribadi boleh diwakilkan oleh anggota keluarga yang telah dewasa. Oh, seperti untuk itu orang pribadi ya. Begitu ya. Betul. Bisa oleh keluarga yang sudah dewasa. Sudah dewasa ya. Kalau yang di belakangnya itu dulu untuk wajib pajak badan seperti itu ya. Ya. Yang ketiga adalah memberitahukan ya surat yang berisi kalau memang ada perubahan tim. Oh, seperti itu. Mungkin nanti di jangka waktu pemeriksaan kan ada yang 5 bulan, ya, ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan ditambah. Dalam jangka waktu pemeriksaan selama itu kemudian ada perubahan. Oh, seperti itu ya. Tim. Maka kewajibannya adalah memberitahukan kepada wajib pajak. Oh, seperti itu. Yang berikutnya adalah apabila ada apabila ada peminjaman buku, dokumen, maka ada kewajibannya untuk mengembalikan buku catatan tersebut. Oh, kepada wajib pajak ya? yang telah selesai dilakukan pemeriksaan. Oh, berarti kalau sudah selesai dilakukan pemeriksaan, ada kewajiban untuk mengembalikan. Dikembalikan. Nggak disimpan ya, nggak disimpan di kantor pajak ya. Kalau disimpan nanti terakhir nanti akan dirombengkan orang bilang. Saking tingginya. Iya, betul Pak Ari. Tapi ini mohon maaf juga, ini tidak selalu dalam buku catatan secara tertulis ya. Buku catatan secara elektronik pun seharusnya juga dikembalikan. Oh, berarti ada buku dan dokumen catatan secara hard copy dan soft copy-nya. Soft copy-nya juga dikembalikan. Tapi ini ada suatu pengecualian apabila soft copy sudah di backup atau dilakukan pengkopian oleh wajib pajak, oleh pemeriksa pajak, maka aslinya harus dikembalikan. Oh, seperti itu ya. Ya, aslinya harus dikembalikan. Karena ya mungkin nantinya apabila ada tindakan lebih lanjut untuk misalnya keberatan, banding dan lain sebagainya, kita masih punya backupnya. Oh iya, betul Pak Ari. Kalau masih ada upaya hukum lainnya, pajak, itu data itu masih ada untuk dipakai. Gitu. Betul. Lalu ada kewajiban yang lain lagi nggak Pak Ari? Selain itu, pemeriksa pajak harus memenuhi beberapa kewajiban lain ya Mas ya. Contohnya misalnya, yang pertama adalah ketika dilakukan pemeriksaan, memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan. Oh ya. Hak dan kewajiban wajib pajak selama dan setelah dilakukan pelaksanaan pemeriksaan. Berikutnya, memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Pengisian SPT sesuai dengan pasal 8 ayat 4 sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oh, seperti itu. Karena mungkin ini berkaitan dengan kealpaan atau ketidaktahuan. Kealpaan ketidaktahuan, sehingga setelah proses pemeriksaan itu masih diberikan kemungkinan untuk memberikan mengungkapkan ketidakbenaran tadi ya. Oh gitu. Iya betul. Ya. Lalu melakukan pembahasan temuan sementara. Ini khusus mengenai Permen Q 15 ini diatur secara khusus. Memang secara jelas dilakukan. Karena di peraturan-peraturan sebelumnya itu tidak secara eksplisit ada di situ. Tapi kita sebagai pemeriksa
hampir selalu melakukan ini. Melakukan gitu pembahasan temuan sementara. Temuan sementara, tapi di Betul. ketentuan baru ini langsung diungkapkan di ketentuan tersebut. Oke. Lalu berikutnya yang terakhir adalah menyampaikan daftar temuan hasil pemeriksaan yang dilampirkan dalam surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kalau kita bicara masalah adalah SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Singkatannya kalau kita udah dikirim SPHP-nya, oh sudah Pak, oh, berarti itu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oh, seperti udah itu. diterima SPHP-nya Pak, oh sudah, berarti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Oh iya. Nah, kita selalu berkaitan dengan singkatan Mas. Singkatan ya, soalnya panjang ya Pak Ari. Panjang. Ya. Singkatan tok isinya pokoknya. Singkatan tok Nah, isinya. selanjutnya nih Pak Ari, kalau tadi kita bicara soal kewajiban. Nah, petugas pemeriksa itu tentunya juga punya kewenangan ya dalam melakukan pemeriksaan. Tentunya kewenangannya juga dibatasi dengan Dibatasi ketentuan dengan undang-undang ya Pak Ari ya. betul. Nah, ketentuan kewenangan dari petugas pemeriksa pajak itu apa saja Pak Ari? Kewenangan. Iya, kewenangannya. Ada hak, ada kewenangan. Iya, betul. Hak, ada kewenangan, ada kewajiban. Dalam kewenangan dalam menjalankan tugas sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang masuk dalam kriteria-kriteria yang di atas tadi Mas Iya, ya. Kriteria yang betul. saya lupa berapa 1 2 3 4 5 enggak tahu berapa Ada tadi banyak ya. tadi ya. Kewenangannya adalah melihat atau meminjamkan Mas. Melihat atau meminjam buku, bukan meminjamkan, melihat dan atau meminjam buku catatan atau dokumen sebagai dasar pembukuan atau pencatatan oleh wajib pajak sebagai sarana untuk menghitung ya penghasilan yang diperoleh dalam sebagai pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang. Oke. Yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan. Sebetulnya kan ini kan wajib pajak itu melakukan pendokumentasian atas apapun yang dicatat. Betul. Itu yang kita pinjam. Oke. Apapun bentuknya. Baik itu dalam bentuk hard copy atau soft copy tadi. Hard copy atau soft copy gitu ya. Jadi berwenang nih petugas pemeriksaan ini melihat atau meminjam. Mau lihat buku atau milik meminjam. wajib pajak ya. Ya. Seperti itu. Atau yang berikutnya ada mengakses. Dan tentunya kan ada soft copy mengakses atau mengunduh data elektronik. Iya, kalau sekarang serba digital ya Pak Serba Ari, digital. ya, datanya. Karena tadi sebutkan tadi yang pertama tadi Mas. Kalau kami meminjam buku dokumen hard copy, makin lama makin kantor pajak akan menggunung Mas. Oh iya, betul. Dokumen wajib pajak. Iya, dokumennya udah. Sampai kalau udah lama dilupa. Ini milik siapa? Yang mana Milik ya? siapa? Saking banyaknya berkas fisik ya Pak Ari ya. Melakukan pemeriksaan berikutnya pemeriksaan tempat atau ruang barang bergerak dan tidak bergerak yang dipandang perlu untuk kelancaran pemeriksaan. Iya. Berikutnya adalah meminta informasi atau keterangan dan atau penjelasan lisan dan atau tertulis kepada wajib pajak, termasuk untuk memanggil wajib pajak Mas. Oh gitu. Termasuk wajib pajak untuk datang ke kantor DJP, untuk Kantor pajak ya. Iya, di mana dilakukan pemeriksaan. Jadi di situ mungkin wajib pajak akan dimintain keterangan Ya. ya, penjelasan terkait datanya tadi ya. Kalau Pak Ari, kita ya. biasanya ngomongnya PABK. PABK, berita acara penjelasan. Oh, berita aja. Berarti berita acara penjelasan itu selalu harus tertulis. Oh. Karena sekarang pemeriksaan itu tidak selalu harus dalam bentuk hanya secara lisan ya. Tetap kita harus mendokumentasikan setiap kali dilakukan wawancara, lalu dilakukan pemberian keterangan dan lain-lain harus tertulis. Iya, dan didokumentasikan dalam berita acara. Berita tadi acara, ya. BAPK namanya kalau kita bisa berita acara pemberian keterangan. Oke. Nah, selanjutnya meminta keterangan atau bukti yang diperlukan oleh pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Oh, Pihak ini ketiga pihak lain ya? Pihak lain bisa Pihak lain. perbankan, bisa asosiasi dan lain seperti sebagainya. itu. Atau berikutnya yang terakhir adalah ini yang di PMK 15 juga diatur secara khusus. Kita diberikan wewenang untuk melakukan penyegelan. Oh, ada. Wewenang untuk penyegelan tempat-tempat yang kita duga menyimpan atau menyimpan bukti-bukti hasil pemeriksaan. Bukti-bukti karena berkaitan dengan pemeriksaan. Oh, seperti itu ya. Yang terakhir sebetulnya ini meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan kelancaran pemeriksaan bisa berupa penyediaan ruangan khusus untuk melakukan pemeriksaan atau penyediaan peralatan khusus untuk pemeriksaan. Oh, seperti itu ya. Karena mungkin biasanya begini, contoh misalnya suatu pabrik gitu ya, kita nggak mungkin melakukan pemeriksaan itu langsung ke location kan, lokasi yang butuh mesin dan lain sebagainya. Kita biasanya bisa saja minta suatu ruang khusus untuk dilakukan collecting data di situ. Oh, untuk collecting data. Collecting data di situ. Itu seperti itu. Ini tujuannya hanya untuk memperlancar pemeriksaannya Pak Arya, tidak ada tujuan lain itu ya. Sebenarnya kita mengapa seperti itu karena kita juga dibatasi oleh waktu.
Oh. Tadi kan ada 5 bulan, ada 3 bulan, sebulan. Sebenarnya ada tambahan lagi sih, ada tambahan 4 bulan khusus untuk transfer pricing. Oh, seperti itu. Iya. Nah, menarik nih Pak Ari, tadi kewenangan yang pertama tadi kan berhak untuk meminjam atau melihat data wajib pajak. Tapi kan tidak semua wajib pajak ini di lapangan mau memberikan atau mungkin tidak memang tidak punya. Apalagi kalau wajib pajak yang masih tradisional mungkin juga mereka sebenarnya bukannya tidak mau tapi tidak punya kan gitu ya. Betul. Nah, kalau menghadapi posisi yang seperti ini, juru pajak nggak mau memberikan datanya atau memang tidak punya, nanti proses pemeriksaannya seperti apa Pak Ari? Kalau bicara masalah data, penyediaan data, biasanya pemeriksa itu mengkategorikan wajib pajak dalam hal seperti ini adalah wajib pajak yang mempunyai niat, wajib pajak yang tidak tahu, atau wajib pajak yang memang patuh. Wajib pajak yang punya niat itu berarti memang dia punya niat untuk menyembunyikan. Oh, niat menyembunyikan. Menyembunyikan. Yang kedua adalah wajib pajak yang memang tidak tahu. Tidak tahu itu bisa karena setiap transaksinya bersifat tradisional sehingga dia tidak mencatat. Oh iya, betul. Tidak mencatat. Banyak itu Pak. Banyak ya. Tidak mencatat, pokoknya asalnya uangnya masuk udah dianggap sebagai uangnya sendiri. Yang ketiga memang dia melakukan pencatatan. Nah, untuk wajib pajak yang tidak ketika kita melakukan pemeriksaan tidak bisa memberikan atau berusaha untuk tidak menyediakan, berniat untuk tidak menyediakan, kami masih mempunyai beberapa alat ya. Ini bagi dulur pajak sekalian penting yang perlu kita garis bawahi, yaitu dalam pemberian dokumen ini mempunyai hal yang seperti kewajiban sebetulnya. Betul. Di dalam ketentuan perundang-undangan perseroan dikatakan bahwa kewajiban dalam mendokumentasikan pembukaan ada 5 tahun. Atau mungkin ada sekitar 10 tahun kalau nggak salah, 10 tahun. Untuk dilakukan pendokumentasian atas dokumen. Jika kita melihat jika dulur pajak sekalian meminjamkan dokumen pembukuan, maka sesuai dengan pemeriksaan kita dapat menghitung secara presisi berapa seharusnya kewajiban dari para dulur pajak yang dilakukan pemeriksaan. Apabila ada pendokumentasian. Banyak ya beberapa kasus yang kita temui bahwa wajib pajak itu tidak bisa memberikan pembukuan secara lengkap sehingga kita tidak bisa melakukan penghitungan secara presisi. Maka kita masih punya alat-alat tertentu. Alat tertentu untuk menghitung secara wajar. Saya ngomong presisi ya, secara wajar ya, sesuai dengan berapa sih keuntungan yang sesungguhnya. Mungkin kita bisa berikan contoh ya Mas ya. Contoh misalnya untuk kegiatan usaha sejenis. Biasanya kita ada suatu patokan tertentu. Labanya sekian persen gitu. Ada benchmark-nya. Ada benchmark-nya, jadi kita bisa menggunakan itu. Atau perusahaan-perusahaan sekitarnya. Contoh misalnya tetangganya labanya berapa, ini berapa untuk wajib pajak yang kita periksa berapa. Seperti itu. Atau yang terakhir Mas, kita bisa meminta kepada pihak ketiga untuk memberikan datanya. Pihak lain yang berhubungan contoh tadi misalnya ya. Perbankan tadi. Berapa? Kalau pihak perbankan memberikan datanya kepada kami sehubungan dengan pemeriksaan atas wajib pajak A, maka arus keluar masuk banknya bisa kita hitung. Oh iya, betul. Keluar masuk banknya itu bisa kita hitung. Nah, itu bisa sebagai pakai untuk menentukan berapa pajak yang terutang. Artinya tugas pemeriksa itu punya wewenang Pak Arya untuk menghitung kalau dulur pajak tidak mau atau memang tidak punya catatan keuangan, itu punya kewenangan untuk menghitung secara jabatan. Dan itu secara wajar. Secara wajar. Baik itu melalui data dari pihak lain atau benchmark usaha sejenis gitu ya. Atau pengusaha-pengusaha yang ada di sekitarnya. Seperti itu ya Pak Arya. Kalau di sekitarnya kan mesti kondisi situasinya hampir sama. Kondisi hampir sama. Betul. Jadi kita bisa pakai pedoman itu. Iya, betul. Nah, Pak Ari, ini tadi kita sudah bicara dari awal tentang apa itu pemeriksaan. Terus kita juga sudah bicara tentang jenis-jenis pemeriksaan tadi ya. Terus sampai kita bicara tentang hak, kewajiban serta kewenangan dari petugas pemeriksa. Sebenarnya kita mau membahas lebih lanjut tentang proses pemeriksaannya sampai dengan nanti apa sih produk akhir atau produk hukum yang dihasilkan dari pemeriksaan pajak seperti itu ya Pak Arya. Nah, supaya dulur pajak tetap penasaran dengan podcast ini, kita akan lanjutkan pembahasan terkait pemeriksaan di episode berikutnya Pak Ari. Jadi untuk dulur pajak jangan sampai lewatkan podcast tentang pemeriksaan selanjutnya
di Kanwil DJP Jawa Timur 2. Nah, sebelum saya tutup podcast ini dulur pajak, yang ingin saya ingatkan kembali, dulur pajak tidak perlu panik kalau dilakukan pemeriksaan ya, karena tadi sebenarnya pemeriksaan itu sudah dijamin dengan undang-undang kan gitu ya. Artinya petugas pemeriksa tidak akan sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan karena sudah ada kewajiban dan kewenangannya yang dijamin dengan undang-undang. Serta diharapkan atau mungkin ini menjadi kewajiban ya, dulur pajak kalau diperiksa atau dipersiapkan data-data atau dokumentasi keuangannya, supaya nanti hasil pemeriksaan bisa berimbang ya Pak Arya, antara data dengan wajib pajak disandingkan dengan data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini semoga bisa mencerahkan dulur pajak semuanya. Terima kasih Pak Ari atas waktunya untuk pada kesempatan hari ini. Jangan bosan untuk membantu kami untuk menyebarkan informasi. Terima kasih juga kesempatannya. Baik, buat dulur pajak, jangan lewatkan podcast Tak Kandani episode berikutnya. Apabila dulur pajak ingin konsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, bisa menghubungi kantor pelayanan pajak terdaftar atau bisa juga melalui layanan WhatsApp konsultasi Kanwil DJP Jawa Timur 2 di nomor 081 221 210 210. Ingat, seluruh layanan kami gratis atau tidak dipungut biaya. Dulur pajak, dukung Kanwil DJP Jawa Timur 2 untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Buat dulur pajak, jangan lewatkan podcast Tak Kandani episode berikutnya. Apabila dulur pajak ingin konsultasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakannya, silahkan bisa menghubungi kantor pelayanan pajak terdaftar atau juga bisa melalui layanan konsultasi WhatsApp Kanwil DJP Jawa Timur 2 di 081 221 210 210. Ingat, seluruh pelayanan kami gratis alias tidak dipungut biaya. Dulur pajak, dukung kami Kanwil DJP Jawa Timur 2 untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Sekian Tak Kandani hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Pajak tumbuh, Indonesia tangguh.